Adu argument Bopak versus Koki Paradid. Tuh kalau gue tuh lebih konsekuen dalam konteks apa? Kalau menurut gue gini, gue kan sebenarnya kan ditangkap karena salah gue sendiri. Ya berarti ini adalah konsekuensi yang harus gue jalani dari tindakan gue. Oke. Jadi gue nggak akan tiba-tiba religius saat lagi menjalani konsekuensi. Ya jalanin aja. Tapi waktu lu ketangkep emang lu nggak ada doa atau nggak ada tersakitin? Lu doa dengan siapa? Nggak doa sama sekali. Orang punya ilmu sedikit, so agnostis, so ateis. Gue ketangkep, itu bukan salah siapa-siapa. Ngerti gue. Bukan tapi salah kan paling Tuhan. nggak lu berharap Oh kan? enggak, gue enggak. Karena gue tidak mau jadi orang yang tanda kutip munafik dalam konteks giliran udah susah baru gue ke dia. Waktu lagi senang gue konsekuen. Iya. Kalau dari awal gue nggak ke dia ya gue nggak ke dia. Gitu. Keledai yang paling terbodoh adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Lu takut nggak sih? Takut nggak bisa comeback? Pasti, wajar, pasti takut. Namanya manusia nggak mungkin nggak ada yang nggak takut. Terus lu takut nggak ada berharap dengan siapa-siapa gitu? Nggak ada berharap dengan Tuhan, ya Tuhan aku balik ke jalanmu Tuhan. Nggak ada juga lu. Masalahnya permasalahan yang gue alami pada saat itu kayak misalnya apakah gue bisa comeback lagi, apakah nanti karya gue masih bisa diterima lagi, apakah gue masih bisa begini. Gua sih pikiran gue pada saat itu semua masih bisa dicari solusinya tanpa harus berdoa. Keledai yang paling terbodoh adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Fungsi gue kepada Tuhan sebenarnya. Terakhir kali kapan ya? Coba gue inget-inget dulu. Kayaknya waktu gue masih sekolah dulu deh. Kayak gue masih sekolah dulu. Sebenarnya yang akhirnya bikin gua memilih untuk menjadi seperti ini adalah karena ya gue nyaman dengan seperti ini. Itu aja sih sebenarnya. Gue percaya bahwa perjalanan spiritual itu kan adalah perjalanan personal. Jadi misalnya ada seseorang yang merasa perjalanan spiritual yang membawa dia kebahagiaan, by all means silakan gitu. Ya tapi ternyata dalam perjalanan gue mencoba apa yang orang lain coba, it doesn't work ke gue gitu. Tapi saat gue begini, it works gitu. Lu lebih nyaman kayak gitu. Gue lebih nyaman kayak gini. Dan tidak ada yang tersakiti selama gue jadi begini gitu. Orang punya ilmu sedikit, so agnostis, so ateis. Gue itu merasa bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak pernah ada yang final. Iya, selalu bergerak. Exactly. Semua teori yang teori yang ditemukan 50 tahun yang lalu belum tentu bisa berlaku sekarang. Ya karena sains itu misteri, Bro. Karena sains itu maju terus. Tergantung pemahaman kita dan kemajuan teknologinya, apa yang kita percaya 50 tahun yang lalu bisa berubah sekarang. Karena makanya itu adalah cara manusia untuk menguak pencipta kita dan nggak pernah bisa ketemu. Nah, permasalahannya adalah dalam sains itu sendiri tidak pernah ada jawaban pasti mengenai sebuah teori. Orang punya ilmu sedikit, so agnostis, so ateis. Contoh, sains berasumsi bahwa salah satu penyebab alam semesta adalah Big Bang. Yes. Tapi apakah Big Bang benar-benar penyebab alam semesta? Sains mengatakan belum tentu. Betul. Karena itu adalah salah satu dari kemungkinan. Kita dibiasakan untuk mengatakan kami tidak tahu dan terbuka sama semua kemungkinan. Orang ateis mindsetnya seperti itu. Kami tidak pernah yakin dengan satu paham karena kami paham bahwa paham ini tuh cuman waktu yang bisa mengujinya. Oke. Belum tentu paham ini benar. Di sisi lain kalau teis, dia dogmatis. Satu paham itu udah pasti benar dan mereka mengatakan kebenaran itunya iman gitu. Oke. Sehingga itu kenapa nggak pernah nyambung orang ateis dengan teis. Tapi orang ateis itu mempercayai bahwa adanya Tuhan. Kalau buktinya mengarah ke sana iya. Masalahnya kalau lu sendiri kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya ya lu ngelihat ya suatu teori ya sains, kan pernah nggak lu takjub banget, wih gila sekeren itu luar biasa ini kayak gitu ya kita manusia mana bisa ngelakukan seperti ini. Gue tahu. Ya kan, dan ini cuma yang bisa seperti ini ya cuma pencipta. Gitu. Gua lurusin. Itu namanya teori kompleksitas dalam konteks bahwa sesuatu yang semakin kompleks biasanya pasti ada perancangnya.
Nah, itu kan asumsi kita. Kita yang berasumsi sesuatu yang kompleks tuh pasti ada perancangnya. Tahu nggak kenapa kita muncul perasaan seperti itu? Karena kita sebagai manusia pengen merasa bahwa kita adalah ciptaan dari being yang lain. Kita tuh sulit buat manusia untuk mengakui bahwa kita nih adalah terjadi dengan begitu saja gitu. Sulit untuk mengakui itu. Keledai yang paling terbodoh adalah orang yang tidak percaya Tuhan.